Silakan jemaat duduk. Puji Tuhan, mari kita lihat Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-10. Wahyu pasal yang kelima ayat yang ke-10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Karena ini satu ayat, ayo kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Perjalanan gereja ini adalah perjalanan bersama dengan Tuhan. Sebab Bapak Ibu tahu bahwa angka 12 adalah penting bagi keberadaan kita. Angka 12 khususnya memiliki makna spiritual bagi orang Ibrani dan bagi saudara dan saya. Nah, saudara dan saya harus memperhatikan bahwa kita tidak boleh sampai kebingungan, karena Alkitab berbicara setiap angka bagi orang Ibrani itu sangat penting. Angka 12 dalam Alkitab kita, dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu disebutkan sampai 187 kali. Banyak atau sedikit? Angka 12 dalam Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu itu disebutkan 187 kali. Kalau papamu, mamamu bicara 1-2 kali, penting atau tidak? Ada kalanya mama dan papamu bukan cuma 1-2 kali, berhari-hari mama dan papamu ngomel, penting atau tidak? Dan kalau Anda lakukan, Anda diberkati. Kalau Anda tidak dilakukan dan Anda tidak lakukan, Anda menjadi orang yang malang di muka bumi ini. Karena Alkitab katakan, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Dan angka 12 memiliki tingkat otoritas yang adil, yang melampaui sebagian besar nomor malaikat lainnya. Saya katakan ini nomor malaikat, saudara. Ya. Bapak Ibu perhatikan, kita ada di tahun 12. Tahun ini sangat amat penting bagi gereja lokal, bagi saudara dan saya, bahwa pertumbuhan itu pilihan. Pertumbuhan tidak ditentukan oleh gembala, no. Tugas saya sebagai gembala adalah memberi makan saudara. Tapi Anda dan saya, ada kalanya orang beri makan pun belum tentu makan. Orang tua di rumah masak enak, tapi anak berkata, saya mau jajan di luar papa, mama. Kira-kira ibu hatinya pedih atau sedih, atau ibunya tertawa terbahak-bahak. Dari wajah ibu-ibu yang lihat saya sedih, sudah masak dengan harapan anak saya akan makan dengan lahap, ternyata dia tidak mau makan dan dia jajan di luar. Bapa kita di sorga memberi kepada kita makanan rohani every day. Setiap pagi rahmatku baru, setiap pagi bagi mereka. Dan ini memiliki tingkat otoritas yang adil, yang melampaui sebagian besar nomor malaikat. Karena itu tema khotbah hari ini adalah otoritas dan pemerintahan. Berdasarkan, Bapak Ibu perhatikan, berdasarkan seberapa sering angka ini digunakan, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, dapat dikatakan bahwa saudara dan saya diberkati. Dan harusnya kita sangat menyukai tentang angka 12, angka 12. Sebenarnya angka di mana Bapak Ibu dan saya akan melihat perkara-perkara supranatural, otoritas dan pemerintahan. Bahkan diberikan kepada saudara dan saya pemerintahan, yaitu dikatakan kita akan menjadi raja di bumi. Berapa banyak yang mau jadi raja di bumi? 2024 bulan Februari kita akan pilih presiden baru. Kita akan pilih legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Tapi saya beritahukan kepada saudara, Alkitab menjanjikan one day Anda dan saya akan menjadi raja di bumi. Wow, berapa banyak Bapak Ibu yang katakan saya akan jadi raja? Hari-hari yang Anda lewati hari-hari ini, waktu-waktu, masalah persoalan yang Anda hadapi adalah latihan, persiapan untuk Anda one day, satu waktu nanti akan menjadi raja di bumi. Jadi kalau saudara dan saya hadapi masalah dan Anda suka lari dari masalah, hadapi persoalan dan Anda tidak tahan, putus asa, mau minum baygon biar bye-bye and go on,
maka saudara dan saya adalah bukan orang yang ditentukan menjadi raja di muka bumi. Kebanyakan orang percaya bahkan mungkin tidak pernah mendapat kesempatan untuk mengalami angka 12 dan semua kekuatannya. Tapi bersyukur hari ini saya ingin sampaikan ini kepada saudara. Kita ada di tahun 12. Ini tahun yang sangat dinanti-nantikan. Ini tahun yang sangat penting bagi saudara untuk mereposisi hati kita. Angka 13 bagi orang Ibrani itu angka kematian. Bukan saya katakan bahwa kita akan mati semua, tapi kematian daging, kematian segala-galanya. Kita belajar saudara dengan angka-angka ini, dan ada pesan tersembunyi di angka 12. Dan itu akan membantu Anda dan saya memahami makna khususnya dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam hidup, dalam keluarga saudara dan saya. Apa arti angka 12 menurut Alkitab? Angka 12 adalah tanda dasar pemerintahan Allah yang sempurna dan otoritas ilahi. Karena itu tema khotbah hari ini otoritas dan pemerintahan. Ya. Otoritas dan pemerintahan. Angka 12 adalah tanda dasar pemerintahan, tanda dasar otoritas. Kalau orang mengerti tentang angka Ibrani, maka Bapak Ibu dan saya akan masuk dalam namanya new season atau permulaan yang baru. Permulaan yang baru itu dipakai angka 8. Angka 7 adalah Tuhan beristirahat. Dan angka 8 manusia kaget, ada pohon, ada buah mangga, ada buah jeruk, ada jerapah, ada gajah. Kejadian pasal yang kedua Alkitab katakan Adam yang disebut dengan man of God itu, dia menamakan semua nama binatang, semua nama pohon, dan Tuhan hanya menyetujuinya saja. Tuhan katakan it's okay Adam. Kenapa? Karena ketika Tuhan menciptakan Adam dari bahan baku yang namanya debu tanah, bukan tanah liat. Kalau tanah liat kita jadi batu bata semua. Tapi diciptakan dari debu tanah, lalu Tuhan menghembuskan nafas. Menghembuskan nafas bukan begini, bukan. Menghembuskan nafas dipakai bahasa Ibrani nefes hayah. Nefes hayah adalah kehidupannya, karakternya, kekuatannya, otoritasnya, pemerintahannya, pola pikirnya dihembuskan kepada Adam. Sehingga Adam itu artinya man of God, manusia Allah. Dia adalah duplikatnya Allah, potretnya Allah. Bahasa Ibrani dipakai kata imagode. Imagode kemudian bahasa Inggris berkata image, gambar, potret. Jadi saudara dan saya adalah potretnya Tuhan. Jadi kita nggak boleh katakan begini, dasar muka jelek, jangan. Ya, kita nggak boleh hina orang lain. Kita nggak boleh bilang gini, kenapa kamu nggak cantik seperti saya? Kenapa kamu nggak ganteng seperti saya? Tuhan sudah mendesain Anda untuk sebuah tujuan yang mulia di muka bumi ini. Amin. Bapak Ibu nggak bisa ciptakan manusia, sperma dengan sel telur tanpa nefes saya, maka tidak akan pernah terjadi apapun. Ada orang keluarkan uang bermiliar-miliar untuk cuma bayi tabung. One day sampai hari ini, ada yang jadi, ada yang nggak jadi. Ada yang jadi, ada yang nggak jadi. Tapi saya beritahukan kepada saudara, seluruh hidup kita tanpa otoritas dan tanpa pemerintahan Allah, maka tidak akan terjadi apa-apa. Karena angka ini sebagai simbolis, mewakili kelengkapan, mewakili kebanyakan orang Kristen yang memiliki kepercayaan kuat pada nubuatan Alkitab yang mengaitkan dengan kedatangan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Jadi angka ini ada tarikannya ke situ. Dan angka 12 adalah simbol kesempurnaan, simbol daripada otoritas. Haleluya. Terkadang juga ini bisa digunakan untuk mewakili iman Kristen dan gereja secara umum. Jadi kalau saudara dan saya katakan saya orang beriman, maka angka 12 itu mewakili saudara dan saya. Dan saya percaya tahun ini akan menjadi tahun di mana umat Allah akan semakin beriman, umat Allah akan semakin kuat dalam Tuhan. Umat Allah, gereja Tuhan akan bertumbuh, gereja Tuhan akan berkembang, gereja Tuhan akan menemukan destiny, gereja Tuhan akan tahu bahwa dia ada di tahun ini karena sebuah tujuan ilahi. Ingat, Tuhan menciptakan manusia, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, semua disediakan oleh Tuhan. Dan arti hari bagi orang Ibrani penting. Kalender kita itu diciptakan karena dilihat bulannya. Ya, dilihat bulannya. Tapi kalender Ibrani itu lihat bulan dan matahari.
Amin. Itu menentukan waktunya mereka. Karena itu kita menentukan menurut Gregorian, kalender kita itu 365 hari. Kalender Ibrani cuma 300 hari. Dan akurat, persis. Karena mereka menentukan menurut peredaran bulan mengelilingi matahari dan matahari, bumi mengelilingi matahari. Itu ditentukan saudara, bulan mengelilingi bumi dan bumi mengelilingi matahari. Mereka menentukan waktu seperti itu. Dan Bapak Ibu perhatikan begini. Di Yerusalem baru, kita belum ada di Yerusalem baru saudara. Ya, tapi Yerusalem baru nanti yang namanya kerajaan milenium, Tuhan akan mendirikan pemerintahan ilahinya. Dan pemerintahan yang sempurna dan semua umat pilihannya akan ada di kota itu. Angka 12. Angka 12 boleh ditunjukkan di multimedia. Ada tulisannya Bapak Ibu belajar ya, kita belajar. Angka 12 itu adalah Sineim Asar. Boleh ditunjukkan. Sineim Asar atau Sitim Esreh. Ya, oke, saya mundur. Ini angka 12. Sineim Asar atau Sitim Esreh, atau dikatakan Tereisar. Ya, itu angka 12. Dan kalau kita lihat tulisan Ibraninya di situ, itu bicara tentang otoritas dan pemerintahan. Ya, ada tulisan yang seperti mahkota yang ditaruh di atas kepalanya, dan ada tongkat yang kurang lebih 30 cm, yang itu adalah tongkat pemerintahan. Dan Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Dikatakan begini, Sineim Asar atau Sitim Esreh atau Tereisar. Dan angka 12 ini merupakan angka yang menekankan tentang Kingdom of God, kerajaan Allah. Kenapa? Karena angka 12 adalah hasil perkalian 3 dan 4. 3 kali 4 berapa? Khotbah ini bukan ajar matematika ya. 3 kali 4 12. Angka 3 adalah simbol kekudusan. Sedangkan angka 4 itu bicara tentang alam yang kita tinggal ini, bumi. Sekali lagi ya, angka 3 menunjukkan kepada kekudusan Allah, kepada kerajaan Allah. Sedangkan angka 4 bicara tentang alam semesta ini. Dan kalau Bapak Ibu mengerti tentang ini, tentang bagaimana otoritas, tentang kita ada di tahun ke-12, tahun yang sangat-sangat bagi saya ini tahun yang sangat menentukan. Kalau kita salah bereaksi, kalau kita tidak punya pola pikir, cara berdiri, sikap yang benar, maka Bapak Ibu dan saya tidak akan mengalami yang namanya otoritas dan pemerintahan Tuhan terjadi atas hidup. Kita kembali ke Wahyu pasal yang ke-5 ayat 10 tadi. Dan engkau telah membuat mereka, engkau telah menciptakan mereka. Terjemahan lain berkata, engkau telah meng-created mereka, menciptakan mereka menjadi suatu kerajaan. Angka 12 bicara tentang apa? Kingdom of God, kerajaan Allah. Angka 12 bicara tentang otoritas kerajaan Allah. Dan Tuhan yang membuat kita menjadi suatu kerajaan. Siapa rajanya? The King of Kings. Raja di atas segala raja. Dan name of names, nama di atas segala nama adalah nama Yesus Kristus Tuhan. Dialah Tuhan dan Raja, dialah Juru Selamat, dialah penerobos hidup saudara dan saya. Dan firman Allah berkata begini, dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Kasih tahu kiri kanan, kamu imam bagi Allah kita. Ingat ya, imam itu bukan cuma saya yang khotbah di depan. Imam bukan cuma saya yang khotbah di depan, tapi suami Anda menjadi imam di rumah. Membawa seluruh keluarga menyembah Tuhan. Dan para istri, Anda membawa seluruh keluargamu menyembah Tuhan. Firman Allah berkata, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Jadi hal yang pertama yang Bapak Ibu dan saya perlu mengerti adalah Tuhan menciptakan saudara dan saya dengan sebuah tujuan yang jelas, menjadi imam dan raja. Jadi konsep pelayanan bukan cuma konsep gembala yang memberikan vision kepada saudara, tapi konsep untuk melayani dunia marketplace adalah tugas saudara dan saya. Tugas para imam, tugas para raja, imam dan raja, kita yang harus melayani dengan sungguh-sungguh. Kalau Bapak Ibu perhatikan kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, hanya 3 hamba Tuhan yang full time.
Hanya 3 hamba Tuhan yang full time. Samuel, Yoel, dan Ezra. Itu yang full time. Yang lainnya di mana? Dunia marketplace. Ada orang yang tanya kepada saya, Pak Pendeta, bolehkah pendeta kerja? Bolehkah pendeta bisnis? Harus. Supaya kita hidup tidak tergantung dengan persembahan. Aminnya kok pelan. Sehingga kita nggak salah, saudara, dalam mempergunakan uang. Tapi kalau semua kerja, maka kita memberkati orang lain. Haleluya. Amin. Ketika kita mengerti ini, imam dan raja, maka saya baca sebuah buku yang bagus yang ditulis oleh Sunday Adelaja, kalau Anda suka baca, yaitu menduduki 7 gunung yang ditaklukkan oleh setan. Salah satunya gunungnya adalah government. Pertanyaannya hari ini, apakah sudah diduduki oleh orang percaya? Gunung yang kedua adalah seni. Apakah dikuasai oleh orang percaya? No. Yang gunung yang kedua adalah money, keuangan. Apakah sudah dikuasai oleh orang percaya? Nothing. Belum. Tapi Alkitab janji, one day kekayaan bangsa-bangsa akan datang mengalir kepada orang benar. Orang benar adalah orang-orang yang menjadi imam dan raja, yang mau sungguh-sungguh mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dan Anda akan melihat sebuah pergerakan yang baru, tapi harus persiapan juga yang baik di dalam Tuhan. Gereja ini adalah tempat untuk Anda dipersiapkan, Anda dilatih. Gereja ini adalah tempat di mana potensi Anda ditarik keluar. Nggak semua orang bisa ikuti. Tuhan sudah tentukan masing-masing orang dengan tempat tumbuhnya. Kalau Anda mau tanam durian di ketinggian di atas 2000 meter dari permukaan air, dia tumbuh tapi tidak akan berbuah dengan baik. Tapi kalau Anda tanam di sana apel, tanam di sana anggur, maka dia akan tumbuh dengan sangat luar biasa, karena itu tanahnya. Masing-masing kita sudah ditentukan tanahnya. Kalau ini adalah tanahmu, maka bertumbuhlah dan hasilkan buah sesuai dengan yang Tuhan mau. Tapi satu tujuan Tuhan, yaitu Anda menjadi imam dan raja. Dan kita semua dipanggil untuk itu. Bapak Ibu tunjuk kiri kanan, kita semua dipanggil untuk itu. Dan ada desain ilahi dalam setiap orang percaya yang ingin dibebaskan oleh Kristus. Ada otoritas raja. Wow. The King Anointed. Namanya The King Anointed. Urapan raja yang turun atas saudara. Dan Bapak Ibu tahu bahwa The King Anointed itu dimanifestasikan selain oleh Tuhan Yesus. Dalam perjanjian lama diterjemahkan oleh, dimanifestasikan oleh The King David. Tapi ingat baik-baik, Daud diurapi 3 kali dengan urapan raja. 1 Samuel pasal 16, dia diurapi dengan minyak yang diisi dari buli-buli yang berisi minyak. Dia diurapi, itu urapan pribadi. Kalau hari ini Anda diurapi oleh Tuhan, dengan Anda dibaptis Roh Kudus, berkata-kata dengan bahasa Roh Kudus, berkata-kata dengan bahasa Roh, maka Anda diurapi secara pribadi dengan urapan raja. Kalau kita baca terus, dia diurapi menjadi raja atas suku Yehuda 7,5 tahun. Urapan kedua, menjadi raja. Dia diurapi untuk sekelompok orang, satu suku dari Israel. Tapi urapan ketiga adalah dia diurapi kembali dengan minyak yang sama dari tabung buli-buli yang berisi minyak. Urapan ketiga untuk menjadi raja atas seluruh Israel. Jadi proses untuk Anda dan saya matang di dalam pelayanan urapan raja ini harus bertahap. Bapak Ibu nggak mau datanglah kemudian Anda berkata saya mau khotbah. No. Anda harus belajar, Anda harus dilatih, Anda harus dididik, Anda harus terlibat dalam pelayanan, Anda harus ikut. Ada family cell dalam gereja lokal ini. Di situ Anda bertumbuh, di situ Anda dibangun. Yang tidak mengerti akan dijawab oleh gembala-gembala family cell, sehingga Anda dan saya mengerti. Tidak tahu mendoakan orang, tidak tahu mengarahkan orang kepada tujuan Tuhan. Itu prinsip imam dan raja. Jadi semua orang kudus akan terlibat dalam pelayanan akhir zaman. Bukan cuma pendeta, bukan cuma penatua, bukan cuma PDP, bukan cuma PDM, bukan cuma pendeta penuh, tapi all people, semua akan melayani sebagai imam dan raja. Ini yang namanya pelayanan All Saints Movement. Pelayanan semua orang kudus. Karena Tuhan tidak pernah berkata cuma aku pakai tangan kanan saja, tangan kiri jelek. Aku hanya pakai kaki kanan saja, kaki kiri apalagi jari-jari kakinya jeleknya minta ampun. Nggak ada yang seperti itu. Tuhan mau pakai seluruh tubuh Kristus. Dan musuh utamanya adalah denom. You know, tahu denom?
Denom itu bahasa Yunani. Pertama kali dipakai oleh Nimrod. Mari kita bangun bangunan yang tingginya sampai ke langit. Dikatakan mari kita cari nama. Mari kita cari nama. Kata cari nama, bahasa Yunani adalah denom. Kemudian kita dengar kata denominasi. Punya nama harus, tapi yang gak boleh adalah cari nama. Ulangi ya. Punya nama harus. Kalau Anda gak punya nama, Anda orang gila. Saya lihat ada beberapa orang gila kalau bertengkar. Lu gak tahu siapa saya ya? Dia yang gak tahu siapa dia, berarti dia orang gila. Saya dengar ada yang bertengkar seperti, lu gak tahu siapa saya ya? Kalau Anda dengar ada orang ngomong seperti itu, jangan balas, Anda sedang bertengkar dengan orang gila. Punya nama harus. Nama gereja ini adalah GBI CKF, Christ Kingdom Family. Tapi saya katakan bahwa kita tidak termasuk dalam denom. No. Kita tidak cari nama. Yang kita tahu bahwa Yesus ada di tempat ini. Bahwa dia nama di atas segala nama. Dan raja di atas segala raja. Saudara tahu, perkataan pertama dibangun oleh seorang yang sombong. Bukan bangunan yang tinggi, bangun bangunan yang besar. Enggak salah. Tapi yang salah adalah cari nama. Aku yang paling hebat. Aku yang paling bagus. Aku yang paling bisa. Aku yang paling lebih bagus dari orang itu. Hati-hati. Spirit of Nimrod sedang diinfuskan kepada Anda. Tapi Rasul Paulus ketika dia sampai pada perjanjian baru, dia berkata tentang bagaimana gereja adalah tubuh Kristus. Dia tidak bicara tentang denom, tapi dia bicara bahwa gereja adalah bagian dari kepala, yaitu Kristus. Dan Yesus adalah kepala, kita adalah tubuh Kristus. Dan Paulus berkata, tidak semua tubuh adalah tangan, dan tidak semua tubuh adalah mata. Kalau semua tubuh adalah mata, di manakah tangan? Kalau semua tubuh adalah kaki, di manakah mata? Di manakah tangan? Di mana? Dia tanyakan itu, dan saya percaya hanya orang bodoh yang bisa jawab ini. Gak mungkin, karena kita ditentukan oleh begitu banyak unsur. Ada orang yang lemah, siapa tahu dia akan nolong kita. Ada orang yang tadi yang gak bisa, siapa tahu Tuhan kirim untuk nolong kita. Kita jangan cepat-cepat nolong orang, tapi terima dia, latih dia, sehingga dia menjadi orang yang akan menolong kita satu waktu nanti. Kalau gereja seperti ini, maka tempat sebesar apapun gak akan nampung gereja. Gereja bukan cuma tempat orang benar. Gereja adalah tempat di mana orang berdosa kumpul. Gereja adalah bengkel di mana orang datang dan mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Gereja adalah di mana orang yang tidak mengerti datang dan mereka mengalami Tuhan di sana. Amin. Saya beritahukan kepada saudara, hari-hari ini kalau kita nggak jaga hati, sangat berbahaya. Karena orang mau tonjolkan diri. Ketika orang dipakai dengan karunia, dia berkata, gue yang lebih diurapi dari dia. Ketika orang dipakai dalam pengembalaan, dia bisa berkata, aku lebih hebat dari orang itu. Gerejaku lebih gede, jemaatku lebih banyak. Denom, hati-hati. Tuhan cari bukan banyak atau sedikit. Tapi Tuhan cari apakah melakukan kehendak Tuhan, ataukah berbuah, ataukah tidak. Haleluya. Karena setiap kita dipanggil jadi raja, masing-masing kita memiliki wilayah pengaruh di mana kita berada di wilayah kerajaan. Haleluya. Kalau CKF ini bisa mempengaruhi satu kota, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Tapi kalau ada teman-teman yang bisa mempengaruhi provinsi, haleluya 24 kali, kali 2. Kalau ada yang bisa mempengaruhi negara, haleluya kali 3 dari 12 itu. Saudara dan saya harus bangga ketika lihat seseorang dipakai lebih dari saudara. Ini musim di mana orang iri kepada orang lain. Ini musim di mana orang gak senang kepada orang lain. Dan ketika para imam berdiri, baju mereka sama. Di sini bajunya boleh berbeda, tapi hatinya sama. Haleluya. Amin. Anda baju boleh berbeda, tapi hatinya sama. Senyumnya juga sama. Coba senyum kiri kanan. Ketika engkau berjalan ke tempat pekerjaanmu, maka sebagai imam, sebagai raja, ingat kisah Rasul itu nggak ada kata penutup. Coba baca seluruh kitab perjanjian lama, perjanjian baru ada kata penutupnya. Satu-satunya kitab dalam Alkitab yang tidak ada kata penutupnya adalah kisah para rasul. Dan saya bayangkan di sini akan ada rasul-rasul dan rasuli-rasuli yang akan lahir di tempat ini. Ada Rasul Ibu Leni Soraya yang akan pergi ke all nation, ke bangsa-bangsa. Ya, ada Rasul Mansi. Ya. Mana dia, mana? Kok diam-diam? Biasanya amennya kenceng. Ada
rasul-rasul yang akan bangkit di tempat ini untuk menggenapi seluruh kehendak Allah dalam hidup mereka. Dan Bapak Ibu tahu mereka membawa ini kemana? Kalau kita lihat kisah Rasul, Bapak Ibu ya, kisah Rasul itu ada 40 kali mujizat terjadi di sana. Berapa banyak yang pernah baca kisah Rasul? Pulang ini baca lalu hitung berapa mujizat yang terjadi di sana. Saya sudah baca pulang pergi dan ada 40 kali mujizat terjadi di sana. Satu kali hanya terjadi di bait Allah, 39-nya terjadi di dunia marketplace. 39 kali terjadi di dunia kerja. Dan Bapak Ibu tahu, Anda dan saya di sini tidak full time. Anda ada di dunia marketplace, dunia bisnis, dunia kerja, dunia pendidikan. Anda ada di sana dan Tuhan taruh Anda di sana. Itulah mimbar bagimu untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang membutuhkan Yesus di sana. Mereka boleh punya uang banyak, tapi mereka nggak punya keselamatan. Mereka boleh punya kedudukan yang baik, tapi kalau tanpa Yesus, maka semuanya jadi sia-sia. Siapa tahu untuk itu Tuhan taruh saudara di sana, menjadi berkat di sana. Ketika Esther jadi ratu, omnya berkata begini, untuk inilah Tuhan berikan kepadamu kedudukan, supaya engkau bisa menjadi berkat bagi bangsamu. Ketika Bapak Ibu dan saya diangkat dalam sebuah kedudukan, pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Pakai itu supaya orang bisa lihat Tuhan menyertai saudara. Orang bisa melihat Daniel disertai Tuhan, Yusuf disertai Tuhan, Sadrak, Mesak, Abednego disertai Tuhan. Karena mereka memakai jubah imam dan raja. Orang berkata, wow, orang ini kok tampil beda ya. Bersyukur kalau Anda dipakai dengan keuangan yang lebih. Bersyukur kalau Anda punya kedudukan, Anda mudah menginfluence, mempengaruhi orang lain. Matius 11 ayat 12 berkata, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan Allah atau kerajaan sorga diserong, didistract, dialihkan. Ingat bahwa gereja itu bukan cuma tempat kita nyanyi, lompat-lompat. Sekalipun di sini nggak dilarang, Anda mau lompat, Anda mengguling, boleh. Tapi yang Bapak Tuhan mau adalah Anda membawa pengaruh setelah Anda lakukan itu, bawa pengaruh kepada orang lain. Gereja bukan cuma tempat ngumpul-ngumpul. Kalau ngumpul-ngumpul di rumah kopi lebih banyak, saudara. Kalau ngumpul-ngumpul di mall lebih banyak. Tujuan kita ada di sini adalah untuk menggenapi seluruh rencana kehendak Tuhan. Karena kerajaan Allah pernah diserang. Di zaman seorang yang katakan adalah seorang Elia, yang dikatakan datang Yohanes Pembaptis. Alkitab katakan kerajaan Allah diserang. Ketika sesuatu keadaan terjadi di dalam Alkitab, maka Tuhan gak panggil nabi. Ketika situasi yang terjadi, chaos terjadi, keadaan yang sulit terjadi, dalam sebuah keputusan-keputusan ilahi yang raja perlu, raja nggak katakan gini, panggil saya pengajar, panggil saya gembala, panggil saya guru, no. Dan mereka selalu tanya, adakah nabi di sini? Adakah rasul di sini? Imam dan raja mewakili saudara dan saya berdiri di atas urapan otoritas, urapan pemerintahan, untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Dikatakan kerajaan Allah, kerajaan Tuhan tampak seperti sesuatu sehingga diserang, saudara. Ketika Anda beritakan Injil di tempat kerja, di sekolahmu, tempat kuliahmu, saya percaya orang akan bereaksi dengan Anda. Orang akan bereaksi, karena kenapa? Karena punya kekuatan untuk menginfluence, mempengaruhi. Yesus memberikan contoh, dikatakan begini, nila setitik merusak susu sebelanga. Wow. Nila setitik merusak susu sebelanga. Kebaikan setitik itu akan membawa pengaruh kepada keburukan sebelanga. Ketika Anda beritakan firman, maka orang gak akan senang dengan saudara. Kalau Anda belajar tentang pergerakan kekudusan, maka pergerakan kegurusan itu dimulai oleh seorang mahasiswa yang setiap kali dia datang di kampus, dia berdiri di atas drum minyak, saudara. Lalu dia berkhotbah tentang Yesus. Bapak Ibu tahu, teman-teman dia ngapain dia? Lempar dia dengan pensil, lempar dia dengan batu, lempar dia dengan air minum. Ketika dia pulang, dalam 2-3 bulan itu bonyok-bonyok, saudara. Di sini berdarah, di sini bengkak, tangannya sakit. Mereka pukulin dia. Satu waktu dia mengalami di mana dia dipukulin sampai nggak sadar, dan dia dibawa pulang oleh seseorang yang merawat dia. Ketika dirawat, ketika 2 hari kemudian dia sembuh, dan orang itu tanya begini, kamu jangan lagi beritakan firman di kampus itu, karena kamu pasti akan dipukulin lebih lagi seperti 2 hari yang kemarin. Dia katakan begini, besok ketika saya sehat, saya akan kembali berkhotbah lagi. Dan Bapak Ibu tahu, ketika dia berdiri di hari ketika dia dipukulin itu,
Dan dia berkhotbah, dia lihat teman-temannya berlutut, menangis, mengaku dosa. Lihat teman-temannya nangis dan mereka berkata, kami salah dan kami mau mengakui Tuhan sebagai juru selamat. Dari situ dimulai yang namanya pergerakan kekudusan. Tuhan itu cari orang-orang yang berkata, I will. Mungkin Anda tersiksa dalam waktu yang singkat. Orang ini mengalami 3 bulan pertama, dia dibully kalau bahasa sekarang. Dia diperlakukan dengan tidak adil. Secara fisik dia lakukan itu. Ada tanda-tanda kerasulan pada tubuhnya. Dan Rasul Paulus berkata, padaku ada tanda-tanda kerasulan. Aku dicambuk kurang lebih 39 kali. Aku karam kapal. Aku menghadapi bahaya. Bahaya kelaparan, bahaya penyamun, bahaya dari saudara-saudara yang liar, saudara-saudara yang asing. Aku menghadapi itu tanda-tanda kerasulan. Kalau Anda mau dipakai oleh Tuhan, tanpa Anda bayar harga, tanpa ada tanda-tanda kerasulan, Anda nggak akan dipakai. Kalau saudara dan saya nggak punya korban waktu, korban tenaga, bahkan mau memberikan nyawanya bagi Tuhan, kalau itu taruhannya, Anda nggak akan dipakai oleh Tuhan. Ada kalanya ada ujian-ujian seperti itu. Saudara tanya gini, pastor gimana? Saya alami banyak hal tentang ini. 3 bulan setelah saya mengalami kelepasan, saya ditantang oleh lawan saya untuk berkelahi. Dia katakan, serahkan medalimu. Bayangkan saudara, dulu nggak usah tantang saudara, ketemu di jalan, berkelahi pasti. Tapi ini ditantang. Saya berdiri, di telinga saya dengar ada suara setan berkata kepada saya, habisin dia hari ini. Tapi telinga kanan saya dengar Roh Kudus bicara kepada saya, Yeremia 17 ayat yang ke-5. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, yang hatinya jauh dari Tuhan. Saya berdiri patung saudara, orang sudah buat lingkaran dan orang sudah tahu ini pasti berkelahi. Di daerah itu sering orang berkelahi dan dia ketemu saya di situ. Dia katakan gak ada wasit, ayo berkelahi. Bayangkan, saudara, saya diam di situ dan kurang lebih 5 menit lebih, hampir 7 menit, orang-orang ayo, saya diam. Suara di telinga saya sepertinya lebih kencang dari suara Roh Kudus. Saya katakan no, aku mau ikut suara Tuhan. Dan saya katakan kepada dia begini, kalau kamu mau supaya aku berlutut di kakimu dan cium kakimu, aku lakukan hari ini. Kalau kamu mau medali yang ada, yang kamu minta itu, pulang ke rumahku, tungguin aku di sini, saya pulang ambil medali kasih ke kamu karena saya nggak perlu itu. Lalu dia tanya kepada saya gini, kamu ngapain sekarang Luther? Kenapa dengan kamu? Saya katakan 3 bulan yang lalu saya sudah bertobat terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya nggak mau berkelahi lagi dengan kamu. Saya nggak mau bertengkar. Dia jadi kikuk, lalu dia datang, dia peluk saya dan dia berkata, saya minta maaf. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau hari itu saya berkelahi, maka saya bukan gembala Anda. Saya jadi preman dan tukang bakul, seperti kata papa saya. Perkataan papa saya bukan 1-2 tahun. Dari saya SD, saya SMP, saya SMA, perkataan itu terus datang. Ketika papa saya marah, selalu berkata nih, kamu nanti jadi preman dan tukang bakul. Setiap kali saya pulang dan saya misalnya bawa medali atau apapun, tidak ada pujian sama sekali. 3 kakak saya di atas saya sering dipuji. Dan saya tahu, saya ngerti, itu tanda-tanda kerasulan. Saya ingat ketika kakak perempuan saya, yang pendeta dari gereja yang lama, ketika saya datang, ketika dia ditabiskan, om saya tempeleng saya, om saya tinggi, gede. Ketika saya datang dan dia tempeleng saya, kamu kurang ajar kepada kakakmu. Aduh, saya cuma bikin, waduh, bibir saya pecah. Lalu Roh Kudus bilang, ini kamu juga dulu banyak buat orang cedera, giginya rontok, hidungnya robek, kepelipisnya berdarah, kaki kamu sangat jahat. Sekarang hanya cuma bibir kamu ditempeleng sedikit. Jangan balas, senyum kepada om. Saya cuma senyum kepada om saya. Lalu saya katakan, om, Tuhan Yesus memberkati om. Dia diam saudara, dia diam, dia mungkin rasa bersalah kepada saya. Dia diam selama acara kakak saya di tempatnya, di rumah kami. Dia diam. Mama saya liatin saya karena mama saya tahu ini anak sangat nakal. Mama saya cuma liatin saya cuma senyum. Saya katakan, mama, no problem. Saya ambil es batu di kulkas, lalu saya tekan-tekan, cuma 2-3 menit sudah nggak ada darah. Saya baru tahu itu bagian dari tanda-tanda kerasulan. Saya pernah dikasih jadwal khotbah. Ketika sudah lagu pujian penyembahan, worship leader sudah. Kemudian gembala saya katakan, Luther, hari ini bukan kamu yang khotbah, om yang khotbah.
Saya duduk dengar dan catat semua khotbahnya. Selesai khotbah, dia ajak saya makan dan dia katakan, tadi Om hanya cuma ngetes hati kamu marah atau tidak. Saya bilang, Om ini catatan khotbah yang tadi semua yang Om khotbahin. Saya catat, ya Om tahu bahwa kamu catat khotbahnya Om. Kamu lulus ujian. Di sini belum pernah saya lakukan itu bagi yang sudah khotbah. Entah sudah siap atau belum. Saya sudah siap atau belum, atau Anda sudah siap atau belum. Ketika saya ngetes itu yang jadi tanda tanya besar. Saya belum bisa menjawabnya. Berarti, kalau ujian yang itu belum Anda dapati, saya percaya Anda akan mengalami ujian pribadi sendiri. Untuk Anda punya jubah kerasulan. Kau diam. Haleluya. Kalau itu cara Tuhan melatih kita menjadi imam dan raja, bukan jadi orang-orang yang enteng, anggap remeh. Oh kalau datang pelayanan, datang ibadah terlambat nggak apa-apa. Tunggu waktu mau didoain atau diurapi, tunggu waktu mau berkat atau baru kita datang. Bagi saya bukan imam dan raja. Panggilan imam dan raja itu untuk memperpanjang damai Tuhan di atas bumi. Ingatlah Bapak Ibu, kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Untuk memperpanjang damai Tuhan di atas bumi. Tidak ada raja tanpa kekuasaan. Benar? Kalau ada dikatakan dia raja, tapi kekuasaannya apa? Kalau Bapak Ibu tidak pernah doakan orang sakit, tidak pernah nolong temanmu yang lagi ada masalah, lagi ada persoalan, maka kita bukan raja, kita bukan imam. Tapi kalau kita sering nolong mereka, maka itulah kekuasaan raja ada pada saudara. Sekarang Bapak Ibu, meskipun kita semua telah dipanggil sebagai raja, bagi beberapa orang diberi jubah untuk otoritas pemerintahan. Kalau Anda lihat ada gubernur, maka ketika dia datang satu tempat, dia bisa mengeksekusi itu. Karena hukum Indonesia mengatur bahwa dia punya kekuasaan untuk satu daerah, satu provinsi. Semua bupati ada di bawah membantu dia untuk memakmurkan misalnya Sulawesi Selatan atau memakmurkan satu daerah provinsi, karena memang dia diatur untuk itu. Tidak ada raja tanpa kekuasaan. Bayangkan kalau dia terpilih dan dia dikasih jabatan gubernur, tapi dia diatur tidak boleh mengeksekusi apapun. Saya percaya tidak ada orang yang mau. Tidak ada orang yang mau. Tuhan pilih Bapak Ibu dan saya menjadi raja dan diberikan kekuasaan. Ketika Yesus lihat ada badai, ketika lihat dia gelombang besar, dan dia berkata, tenanglah. Gelombang masih ribut, langsung diam. Ketika dia lihat orang sakit, maka dia katakan gini, bangkitlah dan berjalanlah. Itu otoritas. Di atasnya ada jubah, otoritas raja, dan juga adalah yang namanya adalah otoritas jubah imam. Otoritas pemerintahan ada pada saudara. Angka 12 menjadi simbol bagi gereja ini untuk saudara dan saya. Nggak pikir cuma diri sendiri, tapi mikir orang lain, mikir tetanggamu, mikir teman kuliahmu, sudah bertobat atau belum, ngomong firman, bila perlu pakai WhatsApp, kirim ayat-ayat firman. Kalau dia nolak, ya, nunggu 1 bulan lagi, baru kirim lagi, lihat reaksinya. Kalau dia terima dan dia tidak berkata jangan lagi kirim-kirim kepadaku, oke, berarti dia nolak di hati. Anda doakan dia. Tapi kalau dia masih terima, kirim tambah banyak. Kalau hari ini cuma 1, maka siangnya, kalau pagi 1, siangnya tambah 1 lagi. Kalau dia nggak nolak, sorenya tambah 1 lagi. Semakin banyak firman Tuhan yang dia dengar, Anda akan menyelamatkan orang itu. Apalagi ditambah doa, maka urapan raja ada pada saudara. Gereja ini gede, gereja ini sudah umurnya besar, saudara. Umurnya 12. Karena ukuran bagaimana menurut Peter Wagner, angka 12 itu menentukan pertumbuhan satu gereja lokal. Kita nggak bisa ukur gereja ketika kita baru lihat dia baru 5 tahun, nggak bisa. Atau 6 tahun, atau 7 tahun. Kita baru ukur sebuah gereja, apakah dia bertumbuh atau tidak, mulai dari umur ini. Dari angka 12. Haleluya. 12 suku Israel, 12 murid Yesus, 12 batu di dada para imam, itu mewakili otoritas dan pemerintahan. Angka 12 adalah angka ilahi, angka otoritas.
Kemudian hal yang kedua adalah dilengkapi dengan kekuatan. Bagaimana kita bisa dilengkapi dengan kekuatan? Doa yang efektif dari orang benar, ingat, dapat mencapai banyak hal. Kalau Anda tidak mau berdoa, maka Anda tidak akan mencapai apapun. Yakobus 5 ayat 16 dan 17. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh agar tidak turun hujan. Dan hujan pun tidak turun ke bumi selama 3 tahun dan berapa? 6 bulan. Wow. Dia berdoa sungguh-sungguh. Punya otoritas untuk memerintahkan hujan tidak turun. Dan memerintahkan hujan turun. Punya otoritas untuk memerintahkan api turun. Dan memerintahkan supaya api tidak turun. Memerintahkan untuk tanah menumbuhkan benih-benih. Ini otoritas. Ini kekuasaan. Kelengkapan untuk Anda diberikan kepada saudara. Masih ada sampai hari ini? Yes and amen. Makanya angka 12 adalah angka nubuatan. Angka 12 adalah angka bagi jemaat untuk menerima setiap firman Allah sebagai berita nubuatan lalu menghidupinya. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 berkata, Elia dengan berani menyatakan kepada Raja Ahab, tentu tidak akan ada embun atau hujan tahun-tahun ini kecuali oleh firmanku. Wow. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan. Bayangkan, dia berdiri dengan otoritas, dengan kelengkapan jubah imam dan raja. Lalu Tuhan setuju. Saudara tahu waktunya nggak singkat, 3,5 tahun. Itu berarti Israel pada waktu itu kering kerontang, saudara. Sampai Elia pun tidak dapat makan dan dia harus pergi ke Tisbe untuk diberi makan seorang janda. Dari mulutnya keluar perkataan, Elia telah diberi jubah wewenang dan yakin akan apa yang telah dipercayakan Tuhan kepadanya. Dia diperlengkapi dengan otoritas, kemampuan untuk memanggil hujan, kemampuan untuk menyalakan api, kemampuan untuk memerintahkan cuaca kepada bumi dan tanah. Saya ingat ketika saya ada di Denpasar, biar kalau teman-teman mau datang ibadah, mau datang ada pesta perkawinan itu, biasanya itu mereka telepon Pak Luther, boleh nggak? Pertama dia tanya dulu, adakah dukun? Saya bilang, kamu ini orang Kristen kenapa cari dukun? Dia katakan, maksudnya apa pastor? Nggak usah dukun. Kalau mau saya kirim 3 pendoa. Cari dia 1 kamar. Kamu acaranya berapa hari? Acara intinya hari apa? Kirim 3 pendoa. Dikasih kamar. Nggak ada hujan sama sekali. Kenapa? Diberi wewenang untuk dikatakan, tidak ada hujan selama acara ini. Berkali-kali saya praktek, saudara. Ya. Tuhan, aku mau berangkat ke kota ini. Dan katanya di sana hujan. Aku katakan ketika pesawat ini turun, benar-benar semuanya dalam keadaan baik. Haleluya. Ini cerita, ada kalanya kalau saya dengan istri saya, dulu, tapi sekarang istri saya naik pesawat, sudah sangat amat berani. Kalau dulu kalau istri saya naik pesawat, ketika ada goncangan, maka dia mulai bahasa roh. Bahasa roh, tapi tangan kanannya itu, kalau dia ada di samping kiri saya, maka tangan kanan itu dia pegang lengan kiri saya. Dan bahasa roh itu kalau semakin kencang, berarti pegangan semakin kencang. Lah dia kan kukunya panjang, saudara. Ada kalanya pegangnya bukan cuma pegang, tapi kuku juga masukkan ke dalam tangan saya. Jadi kalau dia, saya teriak, aduh sayang sakit sekali, ini bahasa roh menyembah Tuhan, atau takut dengan apa, goncangan. Lalu dia tarik tangannya, kemudian dia diem, saudara. Bahasa roh terus, saudara. Tapi sekarang kalau ketika kita mau naik pesawat, kita udah berdoa, dalam pesawat kita sudah berdoa, naik, ada goncangan atau apa, saya lihat, tidur nyenyak. Ada di sini kalau naik pesawat, tiba-tiba gue bahasa roh ada. Anda perlu punya wewenang seperti Elia, memerintahkan kepada cuaca, berdamailah, tenanglah, aku akan berjalan ke kota ini dan landing dengan baik. Belajar praktek, saudara. Karunia tanpa dipraktek, maka itu seperti besi yang tidak pernah diasah, tidak akan pernah memotong daging dan masak makan enak, nggak mungkin. Tapi kalau karunia diasah,
maka akan dipergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau Anda nggak belajar, maka Anda nggak pintar-pintar. Haleluya. Kalau Anda nggak belajar, Anda nggak pintar-pintar. Saya belajar, saudara. Ya, belajar. Baru bulan Mei kemarin, baru puji Tuhan, Tuhan kehendaki sudah wisuda S3. Tapi apa saya ini berhenti belajar? No. Istri saya selalu berkata kepada saya, jangan bawa pulang buku di rumah. Tapi sekarang dia marahin saya, kamu nggak bawa pulang buku di rumah, tapi kamu baca dari iPadmu. Sekarang mau lihat buku apa saja, saya bisa masuk di sini. Saya bisa baca buku apa saja. Dia ngomelin saya di rumah. Jadi kalau di rumah, ada kalanya kalau dia kemana-mana, baru saya bisa baca 30 menit. Karena saya pengajar, saya juga pengajar. Saya diundang khotbah kemana-mana. Orang yang terus belajar akan mengalahkan orang yang terpelajar. Anda mungkin S3, tapi Anda berhenti belajar. Orang yang tidak S1 pun akan lebih pintar daripada Anda, karena Anda berhenti belajar. Haleluya. Dalam anugerah Tuhan, saya lulus S3, karena saya mau belajar sungguh-sungguh. Saya lulus dengan predikat cum laude terbaik. Kenapa? Saya lulus S2 sama-sama dengan istri saya, cum laude. Kenapa? Karena kami mau tunjukkan contoh kepada Anda, bahwa belajar itu seumur hidup. Amin. Belajar itu seumur hidup. Belajar itu bukan cuma seperti adik-adik kita yang sebelah kanan ini. No. Belajar itu adalah seumur hidup. Saya kuliah S3, saudara, itu bukunya. Saya kalau tarik begini, itu ada kalinya bukunya lebih tebal dari ini. Disuruh baca 2 minggu, lalu bikin jurnal di situ. Itu puyeng-puyeng, saudara. Ya. Ada kalanya kalau saya pergi pelayanan, ada kalanya sampai jam 2 subuh, 3 subuh. Saya nggak mau ngomong ke istri saya karena dia tahu saya suka belajar. Dikasih buku, bisa baca 2 hari selesai. Lalu dikasih tebal begini, 1 minggu selesai. Saya sudah bikin jurnal. Dosanya bilang, Pak Luther memang baca semua ini. Iya, Bapak lihat aja saya baca semua. Saya bikin jurnal semua dari depan sampai belakang. Orang terus belajar, karunia kalau tidak pernah diasah, nggak tajam-tajam. Kalau Tuhan kasih Anda karunia bernubuat, tapi Anda baru bernubuat 1 tahun sekali. Bahasa Prancisnya now. Haleluya. Ada seorang hamba Tuhan, saya baca bukunya. Anda bisa baca bukunya, nggak tahu masih jual itu enggak. Ada 2 seri tulisan Robert Liardon. Mengapa mereka sukses, mengapa mereka gagal. Ini hamba Tuhan seorang perempuan namanya Amy McPherson. Dipakai Tuhan dengan hebat. Seorang wanita dipakai Tuhan dengan hebat. Saya selalu berkata kepada anak perempuan saya, Charity, Aceh itu, dia kalau lihat ada jemaat yang kelepasan di gereja, ingat Bapak Ibu, dia selalu datang kepada saya, Papa, saya doain ya. Saya bilang, ayo nak, doain. Dia pergi, dia balik lagi, Papa, saya takut Papa. Jakarta juga sekarang begitu. Kalau dia lihat begitu, dia selalu doa, Papa, aku doain ya, ayo doain. Sekarang mulai diajarin. Dan saya katakan begini, hari-hari ini banyak kali Tuhan pakai para pria dengan karunia-karunia sign and wonders dan sebagainya. Tapi saya jarang hari-hari ini lihat perempuan dipakai dengan tanda-tanda sign and wonders, dipakai dengan nubuatan, dipakai dengan karunia-karunia, dipakai dengan hal-hal yang lain. Anda dan saya lahir sebagai perempuan, bukan cuma untuk feminim, bukan cuma untuk lipstick, bukan cuma untuk eyeshadow, blush on, bukan cuma untuk rambut kriwil-kriwil, bukan hanya itu. Orang yang gak percaya Tuhan juga akan jadi lebih cantik dari saudara. Tapi Anda dipanggil, diperlengkapi oleh Tuhan dengan kuasa, dengan wewenang ilahi. Saya percaya bahwa Tuhan sedang mau bangkitkan sebuah generasi. Saya lihat di kitab Mazmur ya. Kitab Mazmur berkata begini, Tuhan sedang membangkitkan para wanita menjadi prajurit-prajurit Allah yang menjadi soko guru di dalam rumahnya. Wow, jadi hari-hari terakhir hitung aja. Jemaat dimanapun, hitung laki dan perempuan lebih banyak. Benar. Kami kemarin baru pulang dari Jawa Tengah, jemaatnya 3.000 lebih. Kalau lihat, hitung laki-laki cuma bisa dihitung dengan jari. Yang lain, perempuan semua. Perempuan atau perempuan? Perempuan semuanya. Artinya Tuhan sedang akan mempersiapkan generasi perempuan. Bukan karena laki-laki nggak penting. Tapi perempuan itu punya karunia mempengaruhi. Dia ngambek dalam rumah aja. Satu keluarga bingung. Coba kalau bapak-bapak ngambek. Paling istri yang akan
Istri, ayo Pak jangan ngambek-ngambek, laki-laki nggak cocok ngambek ya. Bapak kok seperti perempuan sih? Pasti laki-laki, oh iya nggak boleh ngambek. Tapi kalau perempuan ngambek, bukan cuma satu keluarga, satu kaumnya ikut terbawa. Haleluya. Dia bukan cuma ngambek, selesai ngambek, dia celote Anda. Satu hari bapak-bapak harus tahu perempuan itu ngomong 50.000 kata. Laki-laki setengahnya 25.000 kata. Ya, berarti yang paling cerewet siapa? Jadi bapak-bapak ingat, kalau perempuan cerewet itu tanda dia sehat walafiat. Dan ibu-ibu pun harus tahu, kalau bapak-bapak ngomong beberapa kalimat, karena kosakatanya sedikit, hanya setengah dari Anda. Jadi kalau Anda sudah ajak dia ngomong 30 menit, dan tiba-tiba dia cuma jawab, iya, iya. Karena memang kosakatanya sudah mau habis. Ada kalanya ibu-ibu katakan, ayo Pak ngomong. Dia nggak tahu bahwa tinggal 10 kata. Dia sudah tahu 24.990 kata dia habiskan di tempat kerja. Sampai di rumah tinggal 10 kata. Istri masih punya setengahnya. Istri cuma masak nasi goreng, pakai nyanyi haleluya 12 kali. Ya, Allah kita hebat, tegur anak-anak dan sebagainya. Pulang sampai di rumah buka sepatu, Pak apa kabar? Baik. Bagaimana tadi bisnis? Baik. Tinggal 8 kata, istri masih berondong terus dengan 20. Suami sudah Dulu ada pekerja di sini. Datang Pak Gembala, tolong doain istri saya. Dia jadi asyir lagi. Saya tanya, istrimu sakit? Enggak Pak Gembala. Kalau ada mohon maaf, enggak disebutkan namanya nih. Enggak Pak Gembala, kenapa? Pak Gembala tolong usir roh cerewet dari istri saya. Saya lihat dia dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia kikuk ketika saya perhatikan dia. Dia katakan, saya tanya, kamu tahu nggak perempuan satu hari ngomong 50.000 kata? Dan kita laki-laki ini ngomong 25.000 kata. Oh begitu Pak Gembala ya? Kaget saudara. Jadi kalau istrimu cerewet, itu tanda dia sehat walafiat. Atau yang kedua, lu nggak kasih dia duit. Iya Pak Gembala, aduh sebulan ini saya belum kasih istri saya gaji, kamu kasih. Pasti dia ngeroh kalau datang ke mall. Kalau mall Panakukang itu lantainya 3, dia dari lantai 1 udah ketemu baju bagus, dia katakan ayo sayang naik ke lantai 2. Lantai 2, oh lebih bagus, naik ke lantai 3. Ternyata sampai lantai 3, ada di lantai 1 turun lagi. Jadi perempuan itu lebih ngeroh kalau pergi ke mall dengan laki-laki. Haleluya, amin. Dan perempuan yang kedua adalah dia mempraktekkan lebih daripada pemenang. Laki kerja capek-capek, gaji 1 bulan kasih ke istrinya, dan dia masuk ke mall, dihabisin semuanya, mana yang lebih daripada pemenang. Jadi suami-suami carilah istri yang model seperti itu. Kok suami-suami diam? Amy McPherson itu dianggap sebagai gubernur spiritual California. Kenapa? Berdiri dengan otoritas. Satu waktu terjadi endemi seperti yang terjadi sekarang ini. Dan dia katakan dia diundang oleh seorang hamba Tuhan yang bernama Maria Woodworth Eater. Memanggilnya untuk melayani di gerejanya di Indianapolis. Dan Amy McPherson berkata begini, Mary, ketika aku tiba di perbatasan negaramu, maka pandemi ini akan berhenti hari itu juga. Lalu Pastor Mary berkata, amin, amin. Nah saudara tahu, ketika dia sampai di perbatasan antara Indiana dengan negara state sebelahnya, ketika dia tiba di perbatasan itu, maka pandemi itu berhenti total. Wow. Kita baru selesai masuk yang namanya pandemi 2 tahun, hampir 3 tahun. Saya nggak lihat ada orang yang berdiri seperti itu. Bahkan hari ini, kalau Anda dengar di YouTube ada yang berdiri seperti itu, ada hamba Tuhan yang lalu berkata, masa bisa seperti itu? Dan jadi ribut di YouTube. Tapi Alkitab mencatat ada sejarah. Anda bisa baca di buku mengapa mereka gagal dan mengapa mereka sukses. Anda bisa baca di sana tulisan Robert Liardon. Ada 2 seri 1, seri 2. Wow, ini menandakan apa? Otoritas dan kuasa. Ada seorang hamba Tuhan bernama John G. Gleick.
Seorang pelayan kesembuhan yang sangat luar biasa, yang membawa kuasa dan otoritas. Orang ini dipakai spesial untuk cancer, saudara. Setiap kali dia datang di rumah sakit, seluruh orang yang sakit cancer pulang ke rumahnya. Sembuh total, besoknya langsung pulang ke rumahnya. Saya bayangkan itu lahir di tempat ini. Wow. Beberapa kali saya doakan orang cancer yang dipotong payudara. Sudah dokter vonis 3 bulan meninggal. Setelah didoakan, setelah diperiksa, 3 bulan kemudian, dia sudah sakit lama, saudara. Bahkan dokter katakan hampir 3 bulan lagi meninggal. Diperiksa, ketika dia mengampuni suaminya, diperiksa, ternyata payudaranya tumbuh kembali yang baru. Dia disembuhkan oleh Tuhan dengan cara yang hebat, luar biasa. Saya pernah pergi pelayanan dalam sebuah persekutuan ibu-ibu yang betul-betul sosialita, ibu-ibu yang kaya. Lalu saya dengar Roh Kudus bicara kepada saya, ada seorang ibu di sini yang sudah habiskan uang kurang lebih 3 miliar, tapi dia sakit kanker, dan kankernya itu sudah sebesar hampir bola pingpong di bagian dada kanannya. Dan dia maju ke depan. Dan dalam penglihatan rohani, Tuhan tunjukkan kepada saya, kankernya sudah sembuh. Saya doakan dia, lalu saya minta dia pergi periksa di kamar mandi. Ketika dia balik, dia angkat tangan sambil sukacita, dia katakan, saya sudah periksa kansernya dan tidak ada lagi benjolan yang sebesar bola pingpong. Lenyap pastor, lenyap, lenyap. Saya ketemu dia 6 bulan kemudian, dan dia katakan, saya sudah pergi ke dokter, dan dokter saya heran. Dokter saya katakan begini, kamu pergi ke dokter siapa, minum obat apa, rumah sakit mana? Dia katakan begini, pendeta saya doakan saya. Dan dia katakan, itu miracle, itu mujizat. Saudara, ada hal yang tidak dapat diselesaikan oleh dokter. Uang saudara pun tidak bisa menyelesaikan banyak hal. Anda bisa beli obat, tapi Anda nggak bisa beli kesehatan. Anda bisa beli darah, tapi Anda nggak bisa beli kehidupan. Anda bisa beli tempat tidur yang empuk, tapi Anda nggak bisa beli tidur yang nyenyak. Karena kehidupan, bahkan dikatakan begini, kesehatan, bahkan tidur yang nyenyak adalah anugerah daripada Tuhan. Kalau Anda nggak cari Tuhan sungguh-sungguh, dan nggak pakai wewenang ini, otoritas ini dalam hidupmu, Anda nggak akan alami terobosan besar. Saya ingat istri saya pernah nggak tidur, nggak tahu berapa lama itu ya, 3 bulan, 4 bulan. Setiap malam dia kata, Pak, doain aku nggak bisa tidur. Saudara tahu, ada kalanya saya datang, saya di tempat tidur, saya bilang, Tuhan, Engkau ciptakan malam untuk tidur, tidak ciptakan malam untuk mata kami terbuka. Dia pelototin aku, dia, gua nggak bisa tidur, doainya kok begitu. Iya, Tuhan ciptakan malam untuk tidur kan. Doa aku benar dengan Tuhan kok. Bukan untuk buka mata, lalu saya tidur, saudara. Berkali-kali dia manggil dengan saya, mangkel, sampai satu waktu dia alami Tuhan secara pribadi. Hari ini dalam mobil pun langsung ketiduran. Langsung ketiduran. Kalau pulang ke rumah, taruh kepala di bantal, langsung ketiduran. Ini namanya mengalami mujizat. Ada kalanya orang minum obat, pakai satpam 5 di rumah pun tetap nggak bisa tidur yang nyenyak, saudara. Tapi anugerah tidur yang nyenyak datang daripada Tuhan. Hal yang ketiga adalah Keluaran 4 ayat 1-4 bicara tentang tongkat otoritas yang ada di tangan Musa. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadaku. Tuhan berfirman kepadanya, apa yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Firman Tuhan, lemparkanlah itu ke tanah. Dan ketika dilemparkan ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Maka Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Tongkat selalu mewakili otoritas. Tongkat selalu mewakili kuasa ilahi yang dilepaskan melalui Musa atas nama anak-anak Israel. Bapak Ibu tahu, tongkat itu selalu menjadi diari bagi orang-orang yang di zaman ini, zaman Musa, zaman Abraham, zaman Yakub. Tongkat itu bisa dikenali. Kenapa? Karena ketika umur mereka pengalaman masih muda, itu diukir dari ujung tongkat. Perjalanan mereka pakai bahasa Ibrani. Jadi ketika orang ketemu, orang tahu, oh ini perjalanan siapa, tahu. Sampai di kepala tongkat itu diukir, saudara. Mereka ukir perjalanan mereka berjalan dengan Tuhan. Mereka alami apa, itu ada di tongkat, di tangan mereka. Nah, tongkat di tangan Musa itu dipakai untuk mengembalakan domba. Ketika Tuhan membawa Musa dari 40 tahun menjadi pangeran di Mesir, dan dia harus ada di padang gurun
Dan ketika dia mengalami Tuhan, tujuannya cuma satu, yaitu untuk meruntuhkan semua pengetahuan yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Musa. Dia pangeran lah, saudara. Saya baca sebuah literatur kuno, ya. Kita kuliah doktoral itu ada baca literatur kuno, yang saya juga kaget, saudara. Literatur kuno berkata begini, bahwa Musa itu dia yang mimpin bangsa Israel, dia yang mimpin bangsa Mesir untuk menaklukkan yang namanya bangsa Ethiopia yang sangat garang masa-masa itu. Jadi panglima perangnya itu Musa, makanya dia sangat dipuja. Ketika masa Musa, semua hampir bangunan candi itu nama Musa dicatat di sana, karena Firaun Agung itu menggantikan dia untuk menjadi Ramses I, menjadi Ramses II maksud saya. Ramses I kan Firaun Agung. Jadi sangat terkenal, sangat dipuja-puja, cendekia, pintar, dan dikatakan begini, yang membangun piramid-piramid yang sekarang ada di Mesir, semuanya itu ada di pikiran Musa. Makanya kalau saudara Bapak Ibu baca kitab Imamat, kitab Bilangan, ketika Tuhan bilang nanti buat ukurannya ini, ukurannya ini, ukurannya ini. Bayangkan Tuhan bicara dalam waktu singkat dan Musa bisa merekam itu di otaknya. Kalau bukan seorang pintar, jenius, arsitek, nggak mungkin. Nggak mungkin, saudara. Salah satu teman saya, hamba Tuhan, dia katakan nih, Pastor Luther, saya selidiki kitab Imamat, kitab Bilangan, saya coba cari, catat, kan tidak dikatakan meter atau apa, saya coba cari, mencatat dan sebagainya, ukuran dan sebagainya. Saya coba lakukan itu kurang lebih 1 tahun. Saya bingung, Musa cuma dengar 40 hari, kan saya juga punya Roh Kudus. Roh Kudus juga bisa artikan kepada saya. Saya mencoba mencatat dengan detail perlengkapan-perlengkapan ini, ukurannya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa, berapa banyak kain, warnanya apa, dan semuanya tidak ada ide Musa di sana, semuanya ide Tuhan. Tuhan bilang nih, lakukanlah semuanya ini menurut contoh yang kamu lihat di atas gunung. Musa nggak katakan ini merah marun nggak bagus Tuhan. Aku suka dengan hijau. Nggak ada ide Musa di situ. Ukurannya jangan 50 hasta, aku mau ukuran 60 hasta. Nggak ada ide Musa. Musa merekam. Dia seorang arsitek yang jenius. Ketika dia dibawa 40 tahun di padang gurun, sebenarnya Tuhan sedang merontokkan semua kejeniusan dia yang dia bangun di Mesir itu. Semua ilmu-ilmu yang dibangun di Mesir yang dia dapat, semua yang dia masukkan pengetahuan-pengetahuan itu sedang dirontokkan oleh Tuhan untuk dia datang merendahkan hatinya. Supaya dia ada di bawah pengaruh spiritual, pengaruh Roh Kudus. Kalau Bapak Ibu dan saya kuliah tinggi dan kita datang kepada Tuhan, maka prinsip ini dipakai. Kita harus datang dengan posisi 0, 0. Amin. Posisi 0, posisi 0. Supaya Bapak Ibu bisa mengerti tentang firman Tuhan. Kalau enggak, kita enggak akan terima apapun. Waktunya panjang loh saudara. Untuk mengeluarkan apa yang Musa alami di Mesir, butuh 40 tahun. Haleluya. Dan Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Musa berkata, tongkat. Tongkat yang dipakai Musa mengembalakan domba-domba secara tiba-tiba diangkat ke level yang baru. Level apa? Penugasan. Tahun ke-12 ini sebenarnya tahun penugasan. Anda harus berkata, saya mau jadi pemimpin. Anda harus berkata, saya mau jadi family cell. Ini tahun penugasan. Apa yang ada di tangan saudara? Anda berkata tongkat, otoritas. Dan itu harus Anda pakai untuk penugasan. Bisnisku harus Anda pakai penugasan untuk memberitakan Injil. Saya percaya banyak pria dan wanita sudah dilatih dan diperlengkapi di waktu-waktu ini. Dan di dalam tugas yang besar, saya percaya terdapat juga tanggung jawab yang besar. Amin. Katakan, dalam tugas yang besar terdapat tanggung jawab yang besar. Saya juga percaya setiap otoritas, tongkat otoritas dalam setiap tanggung jawab pemerintahan datang dengan tujuan yang berbobot. Bapak Ibu lihat komandan-komandan memegang tangan mereka ada tongkat otoritas. Bicara tentang kekuasaan. Ketika mereka dicopot, maka mereka nggak boleh pegang tongkat itu. Mungkin hanya ada di foto, tapi nggak punya lagi wewenang untuk memerintah karena sudah pensiun atau karena bukan lagi tugasnya di situ. Setiap tongkat otoritas dalam setiap tanggung jawab pemerintahan datang dengan tujuan yang berbobot.
Ketika Bapak Ibu dipanggil menjadi anak Tuhan, ada tujuan yang berbobot di sana. Ada nilai yang berbobot. Saya ingat pertama kali saya dipanggil untuk full time di gereja. Saya dulu kerja di marketplace 12 tahun dan jadi manajer Bapak Ibu. Area manajer daerah Indonesia Timur. Umur saya muda, umur saya 22 tahun, 23 tahun. Dan saya sudah kerja di situ, saya sudah kerja dari umur 19 tahun. Ketika lulus SMA, papa saya katakan kamu mau kuliah, tapi karena kami dari orang yang sederhana, 3 kakak saya di atas saya kuliah, saya katakan tidak papa, saya mau kerja. Nanti kalau saya ada uang baru saya kuliah. Lalu papa saya lain silakan. Lalu saya tes di perusahaan itu dan puji Tuhan, nilai saya yang paling lebih tinggi. Padahal di situ ada S1, ada beberapa S1 tapi nilai saya yang lebih tinggi. Kemudian dalam waktu singkat, 6 bulan saya dipromosi kepada level yang baru. 1 tahun setengah saya diangkat jadi asisten stockkeeper, kepala gudang, saudara. Ini perusahaan besar. Ya. Asisten stockkeeper. 6 bulan kemudian, dalam jangka waktu 2 tahun, saya sudah jadi kepala gudang. Kepala gudang itu ngatur semua operasional. Itu seperti dapurnya. Yang tahu seluruh perjalanan. Saya punya diary inventory. Saya tahu kurangnya berapa, ini berapa, pemakaiannya berapa, resep ini, harga ini berapa untuk berapa. Saya tahu semuanya. Ngatur barang Ambon Jakarta, berapa hari datang, sisa stok berapa banyak, bisa handle berapa hari. Saya tahu semuanya. Tiba-tiba Bapak Gembala saya khotbah, ada anak-anak muda yang dipakai oleh Tuhan di sini, yang dipanggil full time, tapi selalu nolak. Ribuan orang, saudara, saya ingat waktu itu ibadah kedua jam-jam 10. Nama saya diteriakin, Luther. Itu hamba-hamba Tuhan tepuk tangan. Ada yang berkata, kamu mau lari kemana Tuhan panggil kamu? Saya ingat pertama kali saya terima persembahan kasih. Dia lihat saya, seorang hamba Tuhan yang dulu bisnismen, sekarang sudah almarhum. Perusahaannya ada 4 dan saya tahu dia terkenal di kota itu, jadi orang kaya di kota itu. Dia panggil saya, dia katakan, Luther, sini om kasih tahu kamu. Saya, om tahu yang kamu terima itu nggak cukup seperti yang kemarin kamu dapat. Om juga seperti itu, kamu tahu om punya 4 perusahaan, om kasih. Dan om nggak pegang sama sekali, om hidup dari pelayanan. Tapi om kasih tahu kamu, kalau kamu ikut Tuhan, kamu lapar. Kamu kasih tahu om juga nggak melayani Tuhan itu. Dan saya buktikan untuk saudara hari ini, bahwa saya nggak pernah lapar. Setiap awal bulan, kita umumkan untuk puasa saudara, 10 hari. Karena di rumah paling banyak makanan. Orang kirim makanan di rumah ada 2 kulkas, ada kalanya pun juga nggak muat itu makanan-makanan yang jemaat kirim, atau orang kasih dan sebagainya. Kita harus bawa keluar untuk bagi dengan satpam-satpam di luar, bawa ke kantor untuk makan di sini. Anak-anak security di sini, mereka makan di sini. Sama dengan di Jakarta, kulkas kita kecil karena tinggalnya di apartemen, dan itu nggak muat makanannya, dikirim jemaat. Ada kalanya baru datang hari ini, nanti 2 hari lagi datang lagi. Hah? Siapa yang mau makan? Kita makan sedikit, bagi ke security di lantai 1 di bawah, saking banyak makanan. Saya ingat perkataan senior saya, kalau kamu ikut Tuhan, kamu lapar, kasih tahu om. Kalau Anda melayani Tuhan, Anda lapar, Anda sedang melayani Tuhan yang salah. Perkataan itu sekarang saya ngomong kepada anak saya, kakak Kristen Aceh. Saya katakan, kalau kamu dipanggil melayani Tuhan, maka melayani sungguh-sungguh. Kalau kamu melayani sungguh-sungguh, kamu nggak akan lapar. Papa ini anak petani, tapi hari ini Tuhan pilih Papa untuk menjadi berkat bagi banyak orang dan mengembalakan banyak orang. Saudara mungkin lahir dari keluarga baik-baik, diberkati, punya kedudukan, punya uang banyak. Tapi kalau responmu salah dengan situasi dan keadaan, tidak mempergunakan dengan benar, kita nggak akan sama dengan orang tua kita. Kita nggak akan lipat ganda. Karena generasi pertama penerima visi, generasi kedua bisa menghabiskan visi, generasi ketiga bisa menghabiskan berkat, generasi ketiga bisa menjual harta-hartanya. Di Indonesia ada yang perusahaan seperti itu. Generasi pertama penerima visi, generasi kedua menikmati, dan generasi ketiga melipat gandakannya. Atau generasi pertama menerima visi, generasi kedua mulai menghabiskannya, dan generasi ketiga mulai menjual aset-asetnya. Hari ini perusahaan besar itu, kalau saya beritahukan namanya, Bapak Ibu tahu, it's finished. Di rumah ini ada visi misi. Ini rumah besar kita. Ada visi misi, have Jesus live in us. Menjadikan Yesus tinggal dalam hati kita. Itu visi besar kita. Tujuan dari mantel pemerintahan adalah untuk membawa kebebasan, freedom,
kepada masa, kepada waktu, dan menyingkapkan tujuan Tuhan di muka bumi ini. Dan saya melihat Anda yang hadir di pagi hari ini, saya melihat para revivalist, new revivalist baru di Makassar, Indonesia, di all nation, di muka bumi ini. Dengan apa? Dengan kuasa dan otoritas pemerintahan. Dan saya berdoa itu terjadi in the name of Jesus. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan yang hebat. Puji Tuhan. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu. Mohon maaf agak panjang hari ini karena memang anniversary Bapak Ibu ya. Dan juga kita nggak ada ibadah kedua. Ya, nanti mulai minggu depan kita fokus ke ibadah yang pertama, ibadah yang kedua nanti kita atur lagi. Jadi untuk sementara ibadah kedua kita pending. Tapi ibadah pertama kita fokus ibadah pertama.